Shalom adik-adik, apa kabar? Semua sehat? Semua bersuka cita? Puji nama Tuhan, kita bersama-sama kembali bertemu. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan kita akan kembali bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik semangat ya, semuanya. Adik-adik tetap sukacita. Meskipun ketika kita sekolah minggu masih di rumah, tapi tetap semangat. Tuhan Yesus tetap mengasihi adik-adik semuanya. Yuk kita mulai sekolah minggu kita dengan memuji nama Tuhan. Semua boleh berdiri dan boleh bernyanyi sambil bergerak-gerakkan, menggerak-gerakkan badannya. Ya, kita akan bersama-sama bersukacita pada saat ini. Mari kita akan serahkan sekolah minggu ini kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kali ini teman kalian Esra akan memimpin doa pembukaan. Mari kita akan berdoa. Halo, shalom teman-teman. Sebelum kita sekolah minggu, kita berdoa dulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau boleh kumpulkan kami walaupun masih dalam jarak jauh dalam sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kami semua yang melihat sekolah minggu boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan kembali melihat, kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari cerita Alkitab. Kita akan saksikan bersama-sama. Ceritanya bagus sekali. Lihat baik-baik, lihat sungguh-sungguh, sehingga nanti ketika Putri tanya ceritanya tentang apa, kalian tetap bisa menjawab ya. Mari kita akan bersama-sama lihat cerita Alkitab kita. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri menjadi pemimpin dan juru selamat. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Gamaliel, seorang ahli Taurat, berkata kepada sidang, Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia,
tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, adik-adik sudah selesai melihat cerita Alkitab saat ini. Kalau hari ini tokohnya tentang siapa? Rasul Tuhan tentang siapa tadi? 2 orang tadi, Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik, Pak Petrus dan Pak Yohanes ini mau melayani Tuhan meskipun ada orang-orang yang tidak senang kepada pelayanan Pak Petrus dan Pak Yohanes. Tapi Pak Petrus dan Pak Yohanes tetap setia melayani Tuhan. Karena apa? Karena Pak Petrus dan Pak Yohanes melayani Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat. Nah, kita semua adik-adik, Putrio, semua juga melayani Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat dan mengasihi adik-adik semuanya. Ayo kita kembali memuji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang bermanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Setiap derup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita berdoa, Putri mengingatkan lagi pada tanggal 24 sampai tanggal 26 kita akan ada sekolah linjil liburan. Nanti kita akan bicarakan dulu bersama pembina-pembina, pembimbing-pembimbing yang ada di gereja. Kita mau kumpul di gereja atau kita adakan di rumah masing-masing. Tetapi yang jelas tanggal 24 sampai 26 sore hari kita akan sekolah Injil liburan bersama bukan 4.000 anak-anak Indonesia, tapi 5.000 anak-anak baptis se-Indonesia. Hebat, luar biasa. Mari kita akan tutup sekolah minggu ini dengan doa. Kali ini teman kalian Mika akan memimpin doa penutup. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu hari ini. Kami percaya pelajaran yang kami dapat hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik tetap setia untuk sekolah minggu. Adik-adik diberkati Tuhan. Adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Sampai jumpa lagi. Kita akan ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Dadah.